Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kedua dari dasar sistem telekomunikasi. Ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu telekomunikasi radio. Langsung saja kita melihat ke materi. Latar belakang teknologi satelit berawal dari tulisan Arthur C. Clarke tahun 45 yang berjudul Extraterrestrial Relays. Tulisan ini muncul karena adanya keterbatasan jarak untuk transmisi radio terestrial di permukaan bumi. Pada tulisan tersebut diungkapkan tentang visinya bahwa pada dasarnya telekomunikasi melalui radio bisa dilakukan menjangkau seluruh permukaan bumi apabila kita menempatkan di sebuah stasiun pengulang radio atau relay station di ruang angkasa pada jarak tertentu. Pengertian dari satelit itu sendiri adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi terus. Jadi satelit merupakan benda yang mengorbit planet atau benda lain yang selalu mengikuti revolusi dan periode revolusi dan rotasi. Contohnya satelit alami dari bumi adalah bulan dan satelit buatannya adalah banyaklah macamnya. Itu selalu mengikuti rotasi dan revolusi bumi jika bumi berotasi dan berevolusi. Pengertian dari satelit komunikasi yaitu sebuah pesawat ruang angkasa yang ditempatkan pada orbit di sekeliling bumi dan yang di dalamnya membawa peralatan-peralatan penerima dan pemancar gelombang mikro yang mampu menyiarkan kembali sinyal-sinyal dari satu titik ke titik yang lain di bumi. Bisa kita lihat di gambar ini, simpelnya seperti ini. Satu stasiun X mengirimkan informasi ke stasiun Y itu melalui satelit atau diteruskan melalui satelit, karena fungsi dari satelit itu sendiri adalah sebagai repeater atau pengulang dari informasi yang dikirim. Jenis-jenis satelit buatan berdasarkan fungsinya. Satelit navigasi berfungsi untuk penerbangan dan pelayaran. Satelit ini akan memberikan informasi posisi pesawat terbang dan kapal yang sedang jalan. Misal tidak ada satelit navigasi, maka penerbangan dan pelayaran asli tidak akan bisa jalan karena tidak tahu arah di depannya mau kemana, arah kemana. Jadi fungsi dari satelit navigasi ini adalah sangat penting. Yang kedua adalah satelit geodesi, berfungsi melakukan pemetaan bumi dan mendapatkan informasi tentang gravitasi. Bisa diambil contoh kalau di era modern sekarang seperti saat ini, gampang-gampangan yaitu Google Map. Yang ketiga adalah satelit komunikasi, berfungsi untuk komunikasi seperti radio, televisi, dan telepon. Yang keempat, satelit meteorologi, berfungsi untuk menyelidiki atmosfer bumi guna melakukan peramalan cuaca. Ini sangat dibutuhkan oleh BMKG. Yang kelima, satelit penelitian, berfungsi untuk menyelidiki data surya dan alam semesta secara bebas tanpa dipengaruhi oleh atmosfer. Satelit ini berusaha mendapatkan data-data tentang matahari, data-data tentang bintang, dan lain untuk mengungkap rahasia alam semesta. Yang keenam adalah satelit militer, berfungsi untuk kepentingan militer suatu negara, misalnya mengintai musuh lawan. Jadi diintai pakai satelit, tidak kok militernya ke markas lawan, nanti pasti ditembak nanti. Dan mengintai kekuatan senjata dari lawan tersebut. Jadi
pakai satelit kita bisa membaca, oh ini loh lawan saya kekuatannya sekian 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 seperti ini, jadi bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Yang ketujuh adalah satelit sumber daya alam, berfungsi untuk memetakan dan meneliti sumber-sumber alam bagi kepentingan pertambangan, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Orbit satelit. Orbit satelit ada 3, yakni LEO, MEO, GEO. Satelit LEO atau Low Earth Orbit, yaitu satelit yang bergaris edar rendah, yaitu di antara 500 km sampai dengan 10.000 km dari permukaan. Ini merupakan jarak estimasi, karena menurut beberapa sumber ada beberapa perbedaan dalam penentuan jarak. Waktu revolusi satelit yang sendiri 2-6 jam sekali. Contoh satelit ini adalah Iridium, Globalstar, Elexat, Odyssey, dan Constellation. Satelit MEO atau Medium Earth Orbit, yaitu satelit yang bergaris edar menengah, yaitu di antara 10.000 sampai 20.000 km. Waktu revolusi satelit ini sendiri berkisar antara 6 sampai 12 jam, lebih panjang. Satelit GEO atau Geostationary Earth Global, yaitu satelit yang berada pada orbit geostationary, yaitu antara 36.000 kurang lebih dari permukaan. Orbit stationary adalah orbit yang menyebabkan waktu revolusi satelit sama dengan rotasi 1 hari. Contoh satelitnya adalah satelit Palapa dan Intelsat. Di gambar berikut adalah gambar tingkatan dari orbit satelitnya. Ada LEO, ada MEO, ada GEO. Satelit komunikasi mempunyai letak di geostationary yang mengelilingi bumi selalu di atas katulistiwa jarak 35,870 km dari bumi dengan kecepatan sudut dan arah orbit yang sama persis atau tepat dengan kecepatan dan arah rotasi bumi. Jadi satelit untuk komunikasi letaknya ada di orbit GEO. Orbit satelit, masih di orbit satelit, ini merupakan gambaran dari orbit GEO. Gambaran di atas merupakan ilustrasi sistem komunikasi satelit yang mengelilingi permukaan bumi dengan banyaknya orbit geostationary sehingga dapat menjangkau hampir seluruh permukaan bumi. Banyak. Arsitektur sistem komunikasi satelit. Dari gambar bisa kita simpulkan atau bisa kita lihat secara simpel, secara umum. Arsitekturnya seperti berikut. Ada SPTX, ada satelitnya itu sendiri, SPRX, dan master station. Dari masing-masing komponen tersebut mempunyai fungsi juga masing-masing berbeda. Secara garis besar, sistem komunikasi satelit terdiri 2 komponen. Ground system yang mencakup SPTX, RX, dan master station, dan space segment yang ada di luar angkasa atau satelit yang memiliki fitur power supply, kontrol temperatur dan materi, tracking, dan command LTTNC. Pada gambar di atas terlihat bahwa sebagai repeater antara stasiun bumi pemancar dengan stasiun penerima. Master station sebagai pengendali utama, fungsi untuk mengatur frekuensi
memakai pada transponder dan menjaga satelit tetap berada pada orbit geostasionari ketinggian 35.000,78 di atas garis khatulistiwa. Di dalam satelit itu sendiri disematkan atau ditanamkan beberapa fungsi sebagai berikut: telemetri, tracking, dan tagging. Telemetri merupakan pengiriman data mengenai satelit ke stasiun pengendali utama yang berisi kondisi satelit. Data tersebut dianalisa dan digunakan untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga satelit tetap pada kondisi yang baik. Kalau fungsi telemetri lebih ke maintenance pada satelit itu sendiri. Tracking merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjaga pointing antena agar tetap mengarah ke satelit yang dituju. Hal ini dilakukan untuk membantu proses monitor posisi satelit sehingga tidak terjadi interferensi dengan satelit lainnya. Tagging dilakukan untuk mengukur jarak satelit dari stasiun pengendali utama dan mengetahui posisi satelit agar tidak meloncat sana sini, maka dilakukanlah tagging. Bagian utama sistem komunikasi satelit. Yang pertama, segmen angkasa atau space segment. Sistem komunikasi satelit. Space segment adalah satelit yang di dalamnya memiliki jalur berupa kanal yang disebut transponder. Transponder merupakan sistem satelit yang berfungsi memperkuat sinyal yang diterima serta menggeser frekuensinya. Selain untuk single carrier, transponder satelit juga digunakan untuk pentransmisian multiple carrier. Transmisi tersebut mempengaruhi daya keluaran transponder tersebut. Pada sistem komunikasi satelit, untuk akses ke satelit dapat dilakukan dengan cara single access dan multiple access. Single access yaitu penggunaan atau pemanfaatan satu transponder oleh satu stasiun bumi. Contohnya SCBC. Multiple access penggunaan satu transponder oleh beberapa stasiun bumi secara bersamaan tanpa saling mengganggu satu sama lain. Contohnya TDM. Berikut adalah penjelasan dari transponder. Transponder berasal dari transfer dan responder. Transponder merupakan perangkat penguat dan konverter sinyal. Yang ditransfer adalah sinyal yang datang dari stasiun bumi. Frekuensi sinyal yang diterima dari stasiun bumi ditranslasikan dari 6 GHz menjadi 4 GHz, kemudian dikuatkan dan dipancarkan lagi ke stasiun bumi. Dapat dilihat di gambar bahwa sinyal dikirim 6 GB menjadi 4 GB karena ada faktor translasi dari transponder. Setiap satelit memiliki gain atau gain translasi dan faktor translasi yang berbeda-beda tergantung pada jenis satelit dan pita frekuensi yang digunakan. Contoh translasi 2225 adalah untuk satelit yang bekerja di band C atau C-band. Satelit memiliki dua peranan. Yang pertama, memperkuat atau amplify receive carrier untuk retransmisi pada posisi downlink. Yang kedua, mengubah frekuensi carrier untuk menghindari reinjection dari bagian transmit power ke receiver. Bagian utama yang kedua dari komunikasi satelit yaitu segmen bumi atau ground segment adalah segmen komunikasi di bumi yang mentransmisikan informasi ke satelit dan menerima kembali dari satelit. Secara umum stasiun bumi terdiri dari dua bagian, yaitu terminal RF atau radio frekuensi yang terdiri dari antena, pemancar atau penerima, PA, RNA, up converter, dan down converter. Yang kedua, B, terminal pita dasar atau baseband terminal terdiri dari peralatan baseband, encoder, modulator, serta demodulator. Bagian ini dihubungkan dengan terminal F melalui rangkaian penguat IF dan pada bagian akhir dihubungkan dengan peralatan pemancar. Dapat dilihat di gambar ini merupakan bagian dari
arsitektur di dalam ground segment. Ini merupakan komponen dasar dari satelit. Informasi yang masuk diolah sedemikian rupa melalui encoding modulator adapter high power amplifier dipancarkan oleh antena, kemudian dipantulkan lagi dari satelit menuju ke antena yang lain atau penerima atau receiver, dan diolah lagi di low noise block converter, passive and demodulator, dan di decoding kemudian menjadi informasi seperti semula. Penjelasan komponen dasar link satelit. Modem. 1. Fungsi modem ialah merubah sinyal input data voice, video, audio dan ditemukan pada IF atau sebaliknya. Jenis modem terdiri dari ada satu modulator. Modulator berfungsi untuk mengatur sinyal input sistem komunikasi menjadi sinyal IF. Parameter yang paling utama diatur antara lain sebagai berikut: frekuensi IF transmit dengan range operasional 50 MHz sampai 90 MHz. Tipe modulasi yang dibutuhkan berkaitan dengan bandwidth transport yang digunakan. C. Parameter lainnya disesuaikan dengan kebutuhan atau seperti coding. Yang kedua adalah demodulator, fungsinya merubah sinyal IF menjadi sistem komunikasi yang dibutuhkan. Parameter utama yang diatur antara lain seperti berikut: frekuensi, tipe modulasi. Parameter lainnya disesuaikan dengan parameter yang digunakan pada modulator, dan dapat melihat kualitas operasional dengan melihat beberapa nilai IB dan N yang diterima sebagai spesifikasi. Yang ketiga adalah encoder, ini sebagai perubah sinyal suara dan sinyal video menjadi sinyal IF. Umumnya perangkat ini dioperasikan untuk sistem audio video TV broadcast. Parameter utama yang diatur antara lain adalah frekuensi, simbol rate, mode video, dan audio yang diterima. Yang keempat adalah decoder. Decoder merubah sinyal L-band dari stasiun pemancar broadcast menjadi audio ataupun video, atau bisa juga disebut sebagai penerima satelit. Parameter utama yang diatur antara lain frekuensi RF downlink dengan range operasional 3,7 sampai 4,2 GHz, simbol rate, media, mode audio dan video. Yang kelima adalah up converter, berfungsi untuk mengubah sinyal IF low frequency menjadi sinyal RF high frequency. Selain itu berfungsi pula sebagai penguat awal dengan sumber inputnya dari output modem, namun penguat level output jangan sama, karena akan membuat intermodulasi yang menyebabkan daya HPA tinggi karena bisa mengakibatkan satelit mengalami saturasi. Yang keenam adalah down converter, mengubah sinyal RF menjadi sinyal IF. Fungsi lainnya adalah sebagai penurun level sinyal setelah dikuatkan oleh LNA, karena pada dasarnya penguatan LNA tidak bisa diatur level penguatannya. Output down converter ialah IF.